Aku pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti air sungai yang mengalir tenang di kampung halaman kami di pinggiran Jakarta. Sampai hari itu datang, hari ketika Pak Haryanto meninggal dunia, dan dunia yang kubangun bersama dia runtuh dalam sekejap. Pemakaman di tanah keluarga di Bogor berlangsung hening, tapi di balik doa-doa yang dibisikkan, aku merasakan tatapan menusuk dari anak-anaknya. Mereka tahu. Mereka selalu tahu bahwa aku, Ardi, bukan hanya pasangan hidup ayah mereka, tapi juga pria yang mencintainya dengan segala rahasia yang kami simpan rapat-rapat. Aku bertemu Haryanto 10 tahun lalu, di sebuah kai kecil di Kemang. Saat itu aku berusia 28, seorang desainer grafis yang baru saja pindah ke Jakarta dari Surabaya, mencari kebebasan yang tak pernah kudapat di rumah orang tua. Dia, seorang pengusaha properti sukses berusia 50-an, duduk sendirian di sudut, membaca koran dengan kacamata tipisnya. Tatapannya yang tenang membuat hatiku berdegup aneh. Kami mulai bicara, awalnya tentang cuaca, lalu tentang bisnis, dan akhirnya tentang hidup. Malam itu, dia mengantar pulang ke kosanku, dan kami tak berpisah lagi. Tapi cinta kami tak pernah diumumkan. Di Indonesia ini, terutama di kalangan keluarga kaya seperti milik Haryanto, homoseksualitas adalah aib yang harus dikubur dalam-dalam. Kami hidup sebagai teman dekat. Aku pindah ke rumahnya di Pondok Indah, katanya sebagai asisten pribadi. Anak-anaknya, Rina yang sulung dan Adi yang bungsu, menerimaku dengan dingin. Mereka tahu ayah mereka tak pernah menikah lagi setelah ibu mereka meninggal, tapi mereka tak pernah curiga lebih dalam. Atau mungkin mereka pura-pura tak tahu. Haryanto sering bilang padaku di malam-malam sepi, ketika kami berbaring di kamar utama, Ardi, kalau aku mati duluan, kamu harus kuat. Keluargaku. Mereka tak akan mengerti. Aku selalu menjawab dengan pelukan, kita akan baik-baik saja, Mas. Tapi dalam hati aku tahu itu bohong. Aku tak punya apa-apa selain dia. Aku dari keluarga sederhana, ayahku sopir angkot, ibuku jualan kue di pasar. Haryanto yang mengubah hidupku, memberiku pekerjaan di perusahaannya, membiayai segalanya. Orang-orang bilang aku gold digger, pemburu harta. Tapi mereka tak tahu betapa aku mencintainya, betapa aku rela mati demi dia. Hari pemakaman itu, setelah tanah menutup peti matinya, Rina mendekatiku. Matanya merah, tapi tatapannya dingin seperti es. Pak Ardi, ayah meninggalkan surat wasiat. Besok kita ke notaris. Aku mengangguk, tapi perutku mulas. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di teras rumah besar yang kini terasa asing, memandang oto kami berdua di Bali, saat kami berpura-pura sebagai sahabat. Dalam hati aku bergumul, apa aku layak mendapatkan bagian dari warisannya? Aku bukan istri resmi, bukan anak kandung. Tapi selama 10 tahun, aku yang merawatnya saat sakit, aku yang mendampingi di saat sulit. Cinta kami nyata meski tersembunyi. Keesokan harinya, di kantor notaris, kebenaran itu menusuk seperti pisau. Wasiat dibacakan, semua harta dibagi untuk anak-anaknya, rumah, perusahaan, tanah di Bogor. Namaku tak disebut. Rina tersenyum tipis. Ayah bilang untuk Pak Ardi cukup kenangan saja. Aku terdiam. Adi menatapku dengan jijik. Dari dulu kami tahu, Pak. Ayah kami bukan gay. Kamu yang memanfaatkannya. Kata-kata itu menusuk dalam. Aku ingin berteriak bahwa Haryanto yang mencintaiku duluan, bahwa dia yang memilihku. Tapi aku diam saja. Di masyarakat kita, siapa yang akan percaya? Aku pulang ke rumah itu untuk terakhir kali mengemasi barang-barangku. Oto-oto kami kusimpan di tas. Dalam hati, konflik bergolak, apakah aku memang gold digger? Apakah cinta kami hanya ilusi karena perbedaan usia dan kekayaan? Aku menangis sendirian, merasa dikhianati oleh dunia yang tak pernah memberi ruang untuk kami. Tapi di balik air mata, aku ingat janji Haryanto,
cinta kita lebih besar dari harta. Benarkah? Setelah keluar dari rumah Pondok Indah, aku menyewa kamar kecil di Tebet. Hidup terasa hampa tanpa Haryanto. Setiap malam, aku memutar rekaman suaranya di ponsel, pesan-pesan lama yang dia kirim saat bepergian ke luar kota. Ardi, aku rindu pelukmu. Suara itu membuat dadaku sesak. Aku berusaha kerja lagi sebagai relancer, tapi pikiran selalu kembali ke masa lalu. Bagaimana kami bertahan di tengah masyarakat yang keras ini? Asbak sering datang. 5 tahun lalu, saat Haryanto sakit parah karena jantung, aku yang merawatnya di rumah sakit. Anak-anaknya jarang datang, sibuk dengan urusan masing-masing. Rina sudah menikah dengan pengusaha, adik kuliah di Australia. Aku yang tidur di kursi rumah sakit, memegang tangannya berjam-jam. Dokter bilang pasien butuh dukungan keluarga. Aku tersenyum pahit karena aku adalah keluarganya, meski tak diakui. Tapi ada rahasia yang lebih dalam. Haryanto pernah bilang dia akan ubah wasiat untukku. Aku akan beri kamu bagian, Ardi. Kamu pantas. Tapi dia tak sempat. Atau mungkin dia ragu di akhir hayatnya. Konflik itu menggerogoti hatiku. Apakah dia takut anak-anaknya marah? Apakah cinta kami tak cukup kuat melawan tekanan keluarga? Beberapa minggu setelah pemakaman, Rina menelepon. Pak Ardi, kami mau bicara. Kami bertemu di kai yang sama tempat aku pertama kali bertemu ayahnya. Rina dan Adi duduk di depanku, wajah mereka tegang. Kami tahu hubungan kalian. Ada oto-oto di ponsel ayah. Aku terkejut. Haryanto selalu hati-hati menghapus jejak. Tapi ternyata tidak semua. Adi menggebrak meja pelan. Kamu pemburu harta. Ayah kami lemah saat bertemu kamu. Kamu manfaatkan dia untuk hidup enak. Kata-kata itu seperti tamparan. Aku ingin membela diri, bilang bahwa aku mencintainya tulus, bahwa aku tolak tawaran nikah dari perempuan karena dia. Tapi apa gunanya? Di mata mereka, aku tetap gold digger. Rina menambahkan, kami tak akan laporkan ke polisi karena malu. Tapi tinggalkan Jakarta. Jangan muncul lagi. Ancaman itu membuatku gemetar. Di Indonesia, masih dianggap penyimpang meski tak ada undang-undang yang melarang. Tapi tekanan sosial lebih kejam dari hukum. Malam itu, aku berjalan sendirian di jalanan Jakarta yang ramai. Lampu neon berkelap-kelip, tapi hatiku gelap. Aku bertanya pada diri sendiri, mengapa cinta kami harus sembunyi? Mengapa aku harus dihakimi karena mencintai pria yang lebih tua, lebih kaya? Apakah karena aku miskin, aku otomatis pemburu harta? Konflik batin semakin dalam. Aku rindu Haryanto, rindu saat dia bilang, kamu satu-satunya yang mengerti aku. Tapi ada cahaya kecil. Teman lama, Rio, seorang gay yang terbuka di komunitas kecil, menghubungiku. Ardi, kamu tak sendirian. Banyak seperti kita yang berjuang. Kami bertemu dan untuk pertama kali aku cerita semuanya. Rio mendengar tanpa menghakimi. Cinta kalian indah, bro. Jangan biarkan mereka hancurkan. Perlahan aku mulai bangkit. Aku cari bukti wasiat lama, mungkin ada RC yang menyebut namaku. Tapi lebih dari itu, aku sadar, warisan sejati bukan harta, tapi kenangan cinta kami. Meski sakit, aku harus maju. Konflik semakin memuncak saat aku menemukan surat lama Haryanto di kotak penyimpanan bank. Aku ingat dia pernah bilang ada dokumen penting di sana. Dengan susah payah, aku dapat akses sebagai kuasa. Di dalamnya ada wasiat lama, ditulis 7 tahun lalu, yang menyebutkan aku sebagai penerima sebagian harta, rumah kecil di Bogor dan saham kecil. Tapi ada catatan terbaru, dibatalkan karena pertimbangan keluarga. Hatiku hancur. Haryanto membatalkannya sendiri. Apakah dia menyesal? Apakah di akhir hayat, dia memilih anak-anaknya daripada aku?
Aku duduk di lantai brankas, menangis. Pengkhianatan itu terasa lebih pahit dari penolakan anak-anaknya. Aku hubungi pengacara, seorang teman Rio yang paham isu. Kita bisa gugat Ardi. Wasiat bisa ditantang jika ada bukti paksaan. Tapi aku ragu. Gugat berarti buka rahasia kami ke publik. Di Indonesia, itu berarti malu besar untuk keluarga Haryanto, dan aku bisa diancam lebih keras. Rina tahu aku ke bank. Mereka mengirim pesan jangan coba-coba rebut warisan. Kami punya bukti ayah kami tak waras saat bersama kamu. Bukti apa? Oto-oto mesra yang mereka temukan. Mereka ancam sebarkan ke media jika aku bergerak. Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk. Aku bayangkan Haryanto hidup lagi memelukku bilang demakan aku Ardi. Tapi bangun hanya kesepian. Aku mulai minum sesuatu yang tak pernah kulakukan dulu. Rio khawatir jangan hancur sendiri, Di. Tapi ada titik balik. Aku temukan diari Haryanto di barang-barang yang kutolong simpan. Di halaman terakhir, aku mencintai Ardi lebih dari apapun. Tapi aku takut anak-anakku menderita karena aib ini. Makan aku jika aku lemah. Air mataku jatuh. Dia tak mengkhianati, dia takut. Di masyarakat kita, ayah sepertinya harus pilih antara cinta dan nama baik keluarga. Aku putuskan temui Rina sendirian. Di rumahnya yang mewah, aku bilang aku tak minta harta. Aku hanya ingin kalian tahu, ayah kalian bahagia bersamaku. Rina menangis. Kami tahu dia bahagia akhir-akhir ini. Tapi kami malu, Pak. Di lingkungan kami ini dosa besar. Dialog itu membuka sedikit pintu. Adi masih marah, tapi Rina mulai lembut. Ayah pernah bilang kamu yang buat dia hidup lagi setelah ibu meninggal. Konflik batin semakin hebat, makan mereka atau perjuangkan hakku. Aku pilih damai, tapi dengan harga diri. Beberapa bulan berlalu aku mulai terima kenyataan. Aku kerja keras, bangun portofolio desain lagi. Rio perkenalkan ke komunitas kecil di Jakarta, tempat kami bisa cerita tanpa takut. Di sana aku dengar banyak kisah serupa, cinta tersembunyi, pengkhianatan keluarga, perjuangan hidup. Tapi luka warisan masih menganga. Aku mimpi Haryanto sering, dia bilang kamu kuat, Ardi. Bangun, aku motivasi diri. Aku tulis cerita kami di blog anonim sebagai katarsis. Tak disangka banyak yang baca, beri dukungan. Kamu inspirasi, bro. Rina hubungi lagi. Pak Ardi, kami mau beri kamu rumah kecil di Bogor. Ayah pernah bilang itu untukmu. Aku terkejut. Apakah ini jebakan? Tapi saat bertemu notaris, ternyata benar. Mereka ubah wasiat kecil-kecilan, beri aku itu sebagai kenangan. Adi masih dingin, ini bukan karena kami setuju. Tapi ayah pasti mau kamu tak menderita. Aku terima dengan syukur. Bukan karena harta, tapi pengakuan bahwa aku bagian dari hidup Haryanto. Pindah ke Bogor, rumah kecil di tengah sawah. Udara segar, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Di sini aku tanam bunga kesukaan Haryanto. Setiap sore aku duduk di teras, ingat masa-masa kami. Konflik batin mulai reda, aku bukan gold digger. Aku pencinta sejati. Rio datang kunjung, kami bicara panjang. Kamu layak bahagia lagi, Di. Aku tersenyum, tapi hati masih milik Haryanto. Tapi hidup berlanjut. Aku mulai buka studio desain kecil, bantu anak muda yang butuh pekerjaan. Memberi kembali seperti Haryanto ajarkan. Tahun berganti, luka semakin pudar tapi tak hilang. Di Bogor, aku temui kedamaian. Tapi suatu hari, surat dari pengacara, Adi gugat rumah itu, bilang wasiat tambahan tak sah. Konflik bangkit lagi. Sidang pengadilan, aku hadapi mereka. Di ruang sidang, Rina witness untukku. Ayah bahagia dengan Pak Ardi. Kami salah menjude.
Adi marah, ini aib keluarga. Hakim putuskan rumah tetap milikku karena bukti diari dan saksi. Kemenangan itu pahit. Adi putus hubungan dengan Rina. Keluarga pecah karena rahasia kami. Aku menyesal, tapi juga lega. Kebenaran menang meski mahal. Malam setelah sidang, aku ke makam Haryanto. Mas, maafkan jika aku buka semuanya. Tapi aku tak bisa diam saja. Angin sepoi seperti pelukan dia. Rio jadi lebih dekat. Kami mulai hubungan baru pelan-pelan. Dia bilang kamu pantas dicinta terbuka. Tapi hati aku masih ragu. Trauma pengkhianatan keluarga Haryanto dalam. Konflik terdalam, apakah aku bisa buka hati lagi? Apakah cinta baru akan adil untuk Haryanto? Aku tulis buku anonim tentang kisah kami, terbit kecil-kecilan. Banyak respons positif dari komunitas. Terima kasih telah berani cerita. Hidup mulai cerah, tapi bayang masa lalu selalu ada. Akhirnya, setelah badai panjang, aku temui kedamaian sejati. Buku itu laris di kalangan tertentu, jadi inspirasi banyak orang. Rina datang ke Bogor, minta maaf. Kami salah, Pak. Ayah pasti bangga kamu. Kami bicara panjang, air mata jatuh. Pengampunan datang meski Adi tak pernah muncul lagi. Dengan Rio, kami bangun hubungan terbuka. Tak sembunyi lagi. Di komunitas, kami bantu yang lain, advokasi hak pelan-pelan di Indonesia yang masih keras. Aku sadar, cinta Haryanto ajarkan aku kuat. Meski dicap gold digger, meski tak dapat warisan besar, aku dapat warisan terbesar, keberanian mencinta tulus. Di teras rumah Bogor, aku pegang Otto Haryanto, tersenyum. Terima kasih, Mas. Cinta kita abadi. Angin membawa doa dan hati aku penuh syukur. Hidup berlanjut dengan luka yang jadi bekas indah. Di negeri ini, kami yang seperti aku belajar bahwa cinta menang meski pelan. Personalia manusiawi, pengampunan, penerimaan, dan harapan baru. Aku tak lagi sendirian. Cinta datang lagi, lebih terang.